Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jangan lupa semangat untuk Indonesia yang lebih maju. Hai semua, apa kabar? Insya Allah baik kan? Ada landak di dalam gua, punggungnya penuh duri. Wahai hadirin semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salsabila Diva Madanasmi, nomor absen 29. Kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan berpidato dengan tema gerakan pemberontakan terhadap negara di masa kini. Jadi, di sini saya akan membahas tentang suatu daerah yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Jadi, ada beberapa daerah yang pernah ingin berpisah dari Indonesia dan merdeka sebagai negara sendiri. Ada 10 daerah. Yang pertama adalah Bali, kedua Makassar, ketiga Minahasa, keempat Minangkabau, kelima Kalimantan, keenam Papua Barat, ketujuh Aceh, kedelapan Riau, kesembilan Maluku, kesepuluh Yogyakarta. Tapi di sini saya akan fokus pada Papua Barat dan Aceh. Papua Barat melalui organisasi Papua Merdeka atau OPM yang berdiri tahun 1965, mereka bertujuan memisahkan Papua Barat dan pemerintahan Indonesia. Lahirnya OPM tersebut ditandai dengan penyerangan barat pasukan Batalion 751 Brawijaya oleh orang-orang Arfak dan menyebabkan terbunuhnya 3 orang pasukan kesatuan tersebut. Bahkan sempat terjadi peristiwa di mana orang-orang Arfak yang mengeluh ke penguasa setempat karena pengangguran yang tinggi serta kekurangan pangan di kalangan suku tersebut. OPM merasa tidak memiliki sejarah dengan bagian Indonesia yang lain. Penyatuan Papua dalam NKRI merupakan hasil perjanjian Belanda untuk menyerahkan wilayah bekas jajahannya ke Indonesia. Namun, bagi OPM itu tidak ada bedanya dengan penyerahan penjajah ke penjajah lain. Hingga masa Perang Dunia II, wilayah Papua masih terbagi menjadi 2 kekuasaan Belanda dan Australia. Kedua negara tersebut kemudian melakukan perjanjian agar 2 wilayah Papua ini disatukan dan merdeka. Namun kemudian Presiden Amerika saat itu menulis perjanjian New York yang ditandatangani oleh Belanda, Indonesia, dan PBB. Saat ini muncul nama negara Federal Republik Papua Barat. Mereka telah mengirimkan kepada Presiden terkait dengan upaya perundingan mengakui sebuah negara di Papua. Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicholas Jawe dan 2 komandan OPM yang lain, Seth Javed Remkorem dan Jacob Hendrik Pry, menaikkan bendera bintang fajar dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun, republik ini berumur pendek karena segera ditumpas oleh militer Indonesia di bawah perintah Presiden Soeharto atau Orde Baru. Tahun 1982, Dewan Revolusioner OPM didirikan di mana tujuan dewan tersebut adalah untuk menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka mencari dukungan antara lain melalui PBB, GNB, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN. Kesenjangan sosial yang sangat begitu tajam antara warga pendatang dan warga asli serta eksploitasi alam bumi Papua
yang membabi buta, semakin menambah deretan alasan pembenaran gerakan separatis ini. Pemerintah pusat mesti serius mengatasi ini, bukan hanya dengan upaya pendekatan militer, akan tetapi lebih baik bila dikedepankan upaya diplomatis dan pendekatan perhatian kesejahteraan para warga asli Papua yang masih banyak belum tersentuh dari hiruk-pikuknya pembangunan. Aceh. Gerakan Aceh Merdeka atau biasa yang disebut GAM adalah sebuah organisasi separatis yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah RI dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatera National Liberation Front atau biasa disebut ASNLF. Pada awalnya, GAM adalah sebuah organisasi yang diproklamirkan secara terbatas. Deklarasi GAM yang dikumandangkan oleh Hasan Tiro dilakukan secara diam-diam di sebuah kamp kedua yang bertempat di Bukit Cokan, pedalaman Kecamatan Tiro Pidi. Gagasan Hasan Tiro ini semakin memuncak setelah pemerintah Orde Baru mengeksplorasi kekayaan gas alam dan minyak bumi di Aceh Utara sejak tahun 1970-an. Sebab lain terjadi, gerakan separatisme GAM di Aceh diperkuat oleh dukungan yang datang dari para tokoh Darul Islam di Aceh yang belum diselesaikan secara tuntas di era Orde Lama. Tokoh-tokoh DI atau TII yang gagal melakukan pemberontakan di Aceh merasa bahwa dukungan mereka kepada GAM akan dapat membantu Aceh memperoleh kemerdekaannya sendiri. Munculnya kelompok GAM ditanggapi oleh pemerintahan Orde Baru dengan cara yang represif. Di masa Orde Baru, tidak ada toleransi bagi kaum pemberontak yang dapat menyebabkan instabilitas politik. Rasa kepercayaan inilah yang cukup sulit diperoleh sehingga membuat putaran pertama pertemuan informal ini menjadi gagal. Oleh karena itu, diperlukannya pihak ketiga yang dapat dipercaya oleh kedua belah pihak sebagai penengah. Kedua, karena Marty Ahtisaari memiliki kesepahaman dengan pihak RI bahwa dalam menyelesaikan konflik di Aceh, konsep yang mungkin digunakan adalah otonomi khusus. Ketiga, karena reputasi Marty sebagai mantan presiden yang terbilang sangat baik. Dan yang keempat adalah karena keberadaan pihak GAM yang ada di Swedia diharapkan dapat ditemui dan dilobi oleh Marty, sehingga adanya kepercayaan pihak GAM terhadap negosiator. Sekian pidato saya. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata saya banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Jalan-jalan ke taman mini, singgah sebentar membeli kuaci. Pidato saya sampai di sini. Lain waktu kita bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.